Anda tahu perasaan yang tidak meninggalkan Anda? Sensasi yang tidak dapat dijelaskan bahwa seseorang sedang memikirkan Anda, bahkan ketika semuanya tampak sunyi di sekitar? Hari ini saya perlu memberitahu Anda sesuatu yang akan menyentuh hati Anda secara mendalam. Ada seseorang, pada saat ini, yang tidak bisa menghilangkan Anda dari pikirannya. Dan bukan orang yang Anda bayangkan. Saya tahu Anda sudah mencoba melupakan, sudah mencoba melangkah maju, sudah meyakinkan diri sendiri bahwa cerita itu sudah berakhir. Tetapi alam semesta memiliki jalannya sendiri, dan energi tidak pernah berbohong. Tetaplah bersama saya sampai akhir video ini, karena apa yang akan saya ungkapkan akan sepenuhnya mengubah cara Anda melihat situasi ini. Ini bukan kebetulan. Anda ada di sini sekarang karena Anda perlu mendengar pesan ini. Tahu kapan Anda terbangun tengah malam tanpa alasan yang jelas? Ketika jantung Anda berdebar tanpa alasan di tengah hari? Ketika sebuah lagu diputar dan Anda merasakan sesak di dada? Ini bukan hanya sensasi acak. Ini adalah tanda. Ini adalah koneksi tak terlihat yang melampaui waktu dan ruang. Ada seseorang yang jiwanya terjalin dengan Anda dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh pikiran rasional. Dan orang ini, saat ini, sedang berjuang melawan perasaannya sendiri, mencoba dengan putus asa untuk melupakan Anda, tetapi gagal dengan menyedihkan setiap kali mencoba. Biarkan saya menjelaskan sesuatu yang mendasar tentang bagaimana koneksi energi antara dua jiwa bekerja. Ketika dua orang benar-benar terhubung, tidak peduli jarak fisik atau waktu yang telah berlalu, ada benang tak terlihat yang membuat mereka tetap terhubung. Benang ini bisa meregang, mungkin tampak akan putus, tetapi tidak pernah benar-benar patah. Dan tahu kenapa? Karena beberapa koneksi adalah takdir. Beberapa orang memasuki hidup kita untuk mengubah kita, untuk mengajari kita, untuk menunjukkan bagian dari diri kita yang bahkan tidak kita tahu ada. Orang yang tidak bisa melupakan Anda sedang mengalami siksaan internal. Selama siang hari, dia sibuk, mengalihkan perhatian, mencoba mengisi kekosongan dengan hal-hal lain, orang lain, komitmen lain. Tetapi ketika malam tiba dan keheningan datang, wajah Anda yang muncul. Suara Anda yang bergema. Kenangan kalian bersama yang menyerbu pikiran orang ini seperti ombak yang tidak terkendali. Dia mencoba menahan, mencoba menjadi kuat, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa melangkah maju adalah pilihan terbaik. Tetapi hati tidak mematuhi akal. Anda perlu memahami sesuatu yang sangat penting. Ketika seseorang tidak bisa melupakan Anda, ini bukan hanya tentang rindu. Ini tentang pengakuan jiwa. Ini tentang kesadaran mendalam bahwa sesuatu yang istimewa telah hilang. Orang ini melihat ke belakang dan menyadari bahwa Anda bukan hanya satu bab lagi dalam ceritanya. Anda adalah seluruh bukunya. Anda adalah cerita yang ingin dia terus tulis sampai halaman terakhir. Perhatikan sekarang, karena saya akan memberi Anda detail spesifik tentang bagaimana ini memanifestasikan dirinya dalam kehidupan orang ini. Dia telah menghindari tempat-tempat yang dulu kalian kunjungi bersama. Bukan karena dia tidak suka tempat-tempat itu lagi, tetapi karena setiap sudut, setiap meja, setiap detail membawa kehadiran Anda kembali dengan intensitas yang menyakitkan. Dia telah mengubah rute, memilih jalan yang berbeda, semuanya untuk tidak harus menghadapi kenangan yang kalian bangun bersama. Di media sosial, bahkan jika dia tidak berinteraksi langsung, dia ada di sana. Mengamati. Mencari tanda-tanda bagaimana keadaan Anda. Setiap foto Anda dianalisis dengan penuh perhatian. Setiap kata yang Anda tulis dibaca dan dibaca lagi. Dia ingin tahu apakah Anda baik-baik saja, apakah Anda sudah move on, apakah Anda menemukan orang lain. Dan pada saat yang sama,
Sebagian darinya secara diam-diam berharap bahwa Anda juga merasakan kesulitan yang sama untuk melangkah maju. Komentari di bawah saya sudah jika ini masuk akal bagi Anda. Jika Anda juga merasakan energi ini, sinkronisitas ini, tanda-tanda alam semesta yang mencoba menunjukkan kepada Anda bahwa koneksi ini masih hidup dan berdenyut. Biarkan saya menceritakan sesuatu yang baru-baru ini terjadi dan yang sempurna menggambarkan apa yang saya bicarakan. Seorang wanita datang kepada saya benar-benar kehilangan arah. Dia telah mengakhiri hubungan hampir setahun yang lalu. Di kepalanya, cerita itu sudah ditutup. Dia telah memblokir mantannya dari semua media sosial, menghapus foto, menyingkirkan semua yang bisa mengingatkannya pada dia. Melakukan semuanya dengan benar, mengikuti semua saran yang diberikan teman-teman. Tetapi sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dia mulai bermimpi berulang kali. Mimpi yang jelas di mana mereka bersama lagi, berbicara, tertawa, seolah-olah tidak ada yang berubah. Dia bangun dengan jantung berdebar, bingung, mempertanyakan apakah dia gila karena masih merasakan sesuatu setelah begitu lama. Selama siang hari, angka-angka yang tersinkronisasi muncul terus-menerus. 11-11, 2-22, 3-33. Dia melihat namanya di papan nama, mendengar lagu yang mengingatkan mereka bersama di saat-saat yang paling tidak terduga. Suatu hari, dia berada di supermarket, di antrean kasir, ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya. Jantungnya berhenti. Dia berbalik dengan cepat, tetapi itu orang lain. Bahkan begitu, itu mengganggunya secara mendalam. Saat itulah dia menyadari bahwa bukan hanya dia yang belum move on. Ini adalah seluruh alam semesta yang bersekongkol untuk menunjukkan bahwa koneksi itu masih ada. Ketika dia datang berbicara dengan saya membaca energinya dan kebenaran terungkap dengan sangat jelas. Mantannya sedang dalam proses internal yang intens. Dia telah memasuki hubungan lain segera setelah putus, mencoba mengisi kekosongan, mencoba membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa melangkah maju. Tetapi hubungan baru itu kosong. Tanpa kedalaman. Tanpa koneksi nyata. Setiap momen dengan orang baru hanya semakin menyoroti betapa dia merindukannya. Di tengah malam, dia mengambil teleponnya dan mengetik pesan yang tidak pernah dia kirim. Permintaan maaf, pengakuan, pernyataan rindu. Semuanya tetap di sana, dalam draft, sementara dia berjuang melawan kebanggaan dan ketakutan akan penolakan. Dia melihat fotonya online dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar bahagia atau hanya berpura-pura, seperti dia. Dia ingin kembali, tetapi tidak tahu caranya. Tidak tahu apakah dia akan diterima dengan baik. Tidak tahu apakah dia masih menyimpan perasaan. Jika Anda melihat diri Anda dalam cerita ini, jika sesuatu di dalam diri Anda berteriak bahwa ini juga situasi Anda, tetaplah bersama saya. Karena apa yang akan saya ungkapkan sekarang akan membawa kejelasan yang Anda butuhkan. Ada tanda-tanda yang sangat spesifik yang dikirim alam semesta ketika seseorang tidak bisa melupakan Anda. Yang pertama dan paling kuat adalah sinkronisitas. Anda mulai melihat nama orang ini di tempat-tempat yang tidak mungkin. Sebuah buku, plat mobil, percakapan yang Anda dengar secara kebetulan. Alam semesta sedang mencolek Anda, menunjukkan kepada Anda bahwa orang ini secara energetik terhubung dengan Anda saat ini. Tanda kedua adalah mimpi. Ketika Anda berulang kali bermimpi tentang seseorang, terutama mimpi di mana ada interaksi, percakapan, sentuhan, ini bukan imajinasi Anda yang menciptakan cerita. Ini adalah jiwa orang itu mengunjungi Anda di bidang astral. Selama tidur, penghalang ego dan kebanggaan jatuh, dan jiwa dapat berkomunikasi dengan bebas.
Jika Anda bermimpi tentang orang ini, ketahuilah bahwa dia juga bermimpi tentang Anda. Tanda ketiga adalah sensasi fisik. Merinding yang datang entah dari mana. Sensasi kehadiran ketika Anda sendirian. Pikiran tiba-tiba dan invasif tentang orang itu, yang datang dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga Anda harus berhenti melakukan apa yang Anda lakukan. Ini adalah manifestasi bahwa energinya menjangkau Anda, mencoba membuat kontak, bahkan jika secara tidak sadar. Tanda keempat adalah pertemuan kebetulan atau hampir pertemuan. Anda lewat dekat rumahnya tanpa merencanakan. Kalian hampir bertemu di tempat-tempat acak. Teman bersama mulai menyebut namanya lebih sering. Alam semesta sedang mengatur peluang agar kalian terhubung kembali, bahkan jika tampaknya kebetulan. Tanda kelima adalah resistensi internal. Jika Anda merasakan kesulitan besar untuk benar-benar terlibat dengan orang lain, jika setiap minat baru tampak dangkal dan tidak berarti, itu karena jiwa Anda tahu bahwa ada koneksi yang belum selesai. Anda masih terikat secara energetik dengan orang ini, dan sampai ini diselesaikan, tidak ada yang akan mengisi ruang ini. Sekarang saya akan memberitahu Anda sesuatu yang hanya sedikit orang yang berani mengakui. Orang yang tidak bisa melupakan Anda sedang dalam proses transformasi. Dia mulai memahami hal-hal tentang dirinya sendiri, tentang kalian, tentang hubungan yang dia miliki, yang tidak dia pahami sebelumnya. Waktu dan jarak telah membawa kejelasan. Kesalahan yang dia buat sekarang jelas. Nilai yang Anda miliki sekarang tidak dapat disangkal. Alasan yang dia gunakan untuk menjauh sekarang tampak lemah dan tidak memadai. Dia menyadari bahwa Anda bukan masalahnya. Bahwa cara dia memperlakukan Anda tidak adil. Bahwa kualitas yang Anda tawarkan langka dan berharga. Dia bangun pada kenyataan bahwa orang seperti Anda tidak muncul 2 kali dalam hidup. Dan kebangkitan ini menyebabkan pusaran internal dari penyesalan, keinginan untuk rekonsiliasi, dan ketakutan bahwa sudah terlambat. Tetapi inilah bagian terpenting dari semua ini. Alam semesta tidak membawa wahyu ini begitu saja. Jika Anda menerima tanda-tanda ini, jika Anda merasakan energi ini, ada alasan. Mungkin orang ini perlu kembali ke hidup Anda untuk menyelesaikan siklus. Mungkin kalian perlu memiliki percakapan akhir, penutupan yang sebenarnya. Atau mungkin ini adalah kesempatan kedua yang ditawarkan takdir. Kirimkan video ini ke teman yang perlu mendengar ini. Karena pesan ini bukan hanya untuk Anda. Ini untuk semua orang yang merasakan koneksi yang tidak dapat dijelaskan ini, kerinduan yang tidak hilang, energi yang tidak hilang. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah terhubung dengan intuisi Anda sendiri. Tutup mata Anda sebentar, ambil napas dalam-dalam, dan rasakan. Ketika Anda memikirkan orang ini, apa yang datang? Apakah itu kedamaian atau kekacauan? Apakah itu cinta atau sakit? Apakah itu keinginan tulus untuk terhubung kembali atau hanya nostalgia dari sesuatu yang telah berlalu? Jawabannya ada di dalam diri Anda. Jiwa Anda sudah tahu kebenarannya. Ini adalah pikiran yang memperumit, yang mempertanyakan, yang takut. Jika koneksi ini benar dan ditakdirkan untuk berlanjut, alam semesta akan menciptakan kondisi agar itu terjadi. Tetapi Anda harus terbuka. Anda perlu melepaskan kebencian, kebanggaan yang terluka, dendam yang terakumulasi. Ini tidak berarti Anda harus kembali atau menerima apapun. Ini berarti Anda perlu berada dalam keadaan energi penerimaan sehingga skenario terbaik dapat terwujud. Di sisi lain, jika orang ini muncul dalam hidup Anda hanya sebagai guru, seseorang yang datang untuk mengajarkan pelajaran penting tentang diri Anda sendiri, tentang cinta, tentang batasan, maka penutupan juga diperlukan.
dan penutupan ini dapat terjadi secara energetik. Anda tidak perlu percakapan fisik untuk melepaskan koneksi. Anda dapat melakukan ini melalui niat, doa, meditasi, pengampunan yang tulus. Sekarang perhatikan poin berikutnya ini karena sangat penting. Jika Anda berada di fase ingin memaksakan kepulangan, ingin mengirim pesan, ingin muncul tiba-tiba, ingin membuat orang itu cemburu untuk melihat apakah dia bereaksi, berhenti. Ambil napas dalam-dalam dan berhenti. Tindakan ini datang dari keputusasaan, dari kekurangan, dari ego yang terluka. Dan tidak ada yang datang dari energi rendah ini akan menciptakan hasil positif yang bertahan lama. Apa yang perlu Anda lakukan adalah bekerja pada diri sendiri. Tingkatkan getaran Anda sendiri. Fokus pada penyembuhan Anda, pertumbuhan Anda, kebahagiaan Anda yang independen. Ketika Anda melakukan ini, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda menjadi magnet. Energi Anda yang tinggi menarik kembali apa yang menjadi hak Anda. Dan jika orang ini benar-benar ditakdirkan untuk berada dalam hidup Anda, dia akan merasakan perubahan ini dalam diri Anda dan akan ditarik kembali secara alami, organik, tanpa paksaan. Ada prinsip spiritual yang mengatakan bahwa tidak ada yang menjadi milik Anda yang akan lolos dari Anda. Jika memang harus terjadi, itu akan terjadi. Tetapi dalam waktu ilahi, bukan dalam waktu cemas Anda. Alam semesta memiliki jam sendiri, dan itu selalu benar. Selalu. Setiap penundaan yang Anda tafsirkan sebagai penolakan sebenarnya bisa jadi perlindungan. Mungkin alam semesta menyelaraskan keadaan, mematangkan orang-orang yang terlibat, mempersiapkan tanah sehingga ketika reuni terjadi, itu berkelanjutan dan sehat. Pernahkah Anda berpikir bahwa mungkin Anda juga membutuhkan waktu jauh itu? Bahwa mungkin Anda juga memiliki pola untuk dipecahkan, ketakutan untuk dihadapi, bagian dari diri Anda untuk disembuhkan? Kadang-kadang alam semesta memisahkan kita bukan karena kita tidak seharusnya bersama, tetapi karena masing-masing perlu melakukan pekerjaan internal individu terlebih dahulu. Sehingga ketika kita kembali, itu adalah penyatuan dua orang yang utuh, bukan dua setengah yang putus asa mencari kelengkapan di yang lain. Jadi inilah jalan yang saya tawarkan kepada Anda sekarang. Pertama, kenali perasaan Anda tanpa penilaian. Jika Anda masih mencintai, tidak apa-apa. Jika Anda masih merindukan, tidak apa-apa. Jika Anda masih memiliki harapan, tidak apa-apa. Jangan tekan ini. Tetapi juga jangan tenggelam di dalamnya. Kedua, bekerja secara aktif pada kehidupan Anda sendiri. Lanjutkan proyek yang ditinggalkan. Investasikan pada diri sendiri. Hubungkan kembali dengan siapa Anda di luar hubungan ini. Ketiga, praktikkan pelepasan aktif. Ini tidak berarti berhenti peduli. Ini berarti melepaskan kontrol atas hasilnya. Ini berarti percaya bahwa alam semesta bekerja demi kebaikan Anda. Keempat, jika kesempatan muncul secara alami untuk percakapan, untuk pertemuan, bersiaplah. Bukan dengan pidato yang dilatih, tetapi dengan hati yang terbuka dan jujur. Bicarakan kebenaran Anda tanpa harapan. Dengarkan kebenaran orang lain tanpa defensif. Biarkan energi mengalir di antara kalian tanpa mencoba mengarahkannya secara paksa. Kelima, jika tidak ada yang terjadi, jika waktu terus berlalu dan orang ini tidak memanifestasikan dirinya, terima bahwa mungkin tujuannya dalam hidup Anda telah terpenuhi. Dan bersyukurlah. Bersyukurlah atas pelajaran, kenangan, pertumbuhan yang diberikan koneksi ini. Karena pada akhirnya, setiap orang yang melewati hidup kita, baik untuk satu musim atau seumur hidup, meninggalkan jejak. Membentuk siapa kita menjadi.
Dan itu suci. Itu ilahi. Bahkan dalam koneksi yang menyakitkan, yang tidak berhasil, yang berakhir dengan kepahitan, ada hadiah tersembunyi. Ada pembelajaran. Ada evolusi. Jika Anda sampai di sini, jika setiap kata dari video ini menyentuh hati Anda, ini bukan kebetulan. Anda dipandu ke sini karena Anda membutuhkan pesan ini sekarang. Alam semesta berbicara kepada Anda melalui saya. Ini mengingatkan Anda tentang kekuatan Anda, kemampuan Anda untuk mencintai dan untuk melangkah maju, terlepas dari apa yang terjadi dengan koneksi spesifik ini. Tunjukkan kepada saya di komentar jika ini beresonansi dengan Anda. Tulis hati jika Anda merasakan energi ini. Tulis saya siap jika Anda bersedia mempercayai prosesnya. Tulis saya melepaskan jika Anda siap untuk melepaskan kontrol. Kata-kata Anda memiliki kekuatan. Niat Anda memanifestasikan realitas. Ketika Anda menyatakan sesuatu secara publik, Anda menyegel komitmen dengan alam semesta dan dengan diri Anda sendiri. Dan selalu ingat, Anda dicintai. Anda berharga. Anda layak mendapatkan koneksi yang benar, mendalam, penuh hormat, dan timbal balik. Baik dengan orang ini yang tidak bisa melupakan Anda atau dengan seseorang yang baru yang sedang disiapkan alam semesta untuk Anda. Percayai prosesnya. Percayai waktu ilahi. Dan yang terpenting, percayai diri Anda sendiri. Intuisi Anda tidak pernah menipu Anda. Hati Anda tahu jalannya. Anda hanya perlu memiliki keberanian untuk mengikutinya.